Berikutnya video dugaan aksi razia terhadap rumah makan Padang di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, beberapa orang mencopoti tulisan rumah makan karena kecewa dengan harga makanan yang dijual dinilai terlalu murah. Masakan Padang abal-abal. Tertangkap basah saat sedang beraksi di kawasan Ciledug, Tangerang Kota, 1 dari 3 orang tersangka pencurian bermodus ganjal ATM dibekuk warga pada Selasa. Di Jambi Selatan, Jambi, kamera ponsel merekam momen menegangkan ketika sejumlah polisi bersenjata api meringkus seorang tersangka penyalahgunaan narkoba di tengah jalan. Video sejumlah pria menenteng senjata api menangkap paksa serta menyeret seorang pemuda dari dalam mobil ke seberang jalan di kawasan Jalan Sukarejo, Jambi Selatan pada Minggu sore 27 Oktober lalu jadi viral di media sosial. Lantaran kalah jumlah, sang pria muda ini langsung tak berkutik terbaring di aspal. Kejadian ini sontak menarik perhatian pengguna jalan serta warga sekitar. Namun mereka tidak ada yang berani mendekat karena takut dengan senjata api. Kasubit Penmas Humas Polda Jambi, Kompol M. Amin Nasution pada Senin menyatakan, para pria bersenjata api itu adalah anggota polisi Satuan Narkoba Polresta Jambi yang sedang mengejar seorang tersangka. Itu masalah pengungkapan kasus narkoba yang diungkap oleh Satuan Narkoba Polresta Jambi. Oh, arti lagi penangkapan, Bang? Ya, benar, pengungkapan kasus tentang narkoba. Itu tersangka, Bang? Tersangka, salah satu juga pelaku pengguna narkoba. Hingga saat ini Satuan Narkoba Polresta Jambi masih memeriksa tersangka. Rekaman kamera memperlihatkan 1 dari 3 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM ditangkap warga saat beraksi di kawasan Jalan Gotong Royong, Ciledug, Tangerang Kota, Selasa 29 Oktober. Peristiwa ini berawal ketika anggota polisi Ibtu Gunawan melintasi gerai ATM. Ia melihat sepeda motor dengan plat nomor diduga palsu dan gerak-gerik pemiliknya yang mencurigakan. Ibtu Gunawan mendapatkan informasi di ATM ini sering terjadi pencurian dengan modus ganjal ATM. Saat kawanan pelaku akan beraksi terhadap seorang wanita, Ibtu Gunawan tiba di lokasi. 1 dari 3 pelaku menyerang menggunakan pisau ke arah Ibtu Gunawan. Melihat Ibtu Gunawan diserang, masyarakat berkumpul di lokasi dan menghajar seorang pelaku. 2 orang rekan pelaku melarikan diri dan hingga saat ini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang anak di Jakarta Timur diduga dianiaya kedua orang tuanya hingga menderita luka di sekujur tubuh. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, petugas gabungan Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan menggerebek sebuah rumah diduga menjadi tempat peracikan kosmetik ilegal. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Inilah rekaman CCTV saat seorang karyawan gerai makanan cepat saji sedang melayani seorang pria yang membeli sambil membawa seorang balita di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat pekan lalu. Menurut keterangan korban, pada Senin siang, peristiwa terjadi saat dirinya sedang menyiapkan makanan ke bagian dapur. Korban tak menyadari jika telepon genggam miliknya hilang. Korban baru mengetahui telepon genggamnya hilang 1 jam kemudian saat ada pengemudi ojek online yang datang untuk mengambil pesanan makanan. Meski demikian, hingga Selasa, pihak gerai makanan cepat saji belum melaporkan pencurian itu ke petugas kepolisian. Petugas gabungan Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Sulawesi Selatan mendatangi sebuah rumah di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Selasa siang. Hal ini dilakukan menindaklanjuti laporan dugaan peracikan kosmetik ilegal di rumah berlantai 3 ini. Saat didatangi, petugas tidak menemukan adanya aktivitas di dalam rumah. Meski begitu, petugas menemukan ribuan kemasan kosmetik kadaluarsa yang disimpan dalam ruangan. Pemilik usaha membantah jika usahanya ilegal, namun pemilik usaha tak bisa menunjukkan beberapa dokumen, termasuk dokumen izin usaha. Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak yang mendapatkan penganiayaan hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya.
Narasi dalam video yang diunggah akun Instagram @lbj_Jakarta menyebut yang melakukan penganiayaan itu adalah orang tua korban. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Selasa siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengatakan, pihaknya Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polres Pasar Rebo telah memeriksa sejumlah saksi. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi untuk menempatkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Liputan CNN Indonesia.